Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Kabar kalian sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Indra sehat? Eki? Ya, alhamdulillah Bu. Oke. Sehat Bu. Alhamdulillah ya. Semoga tetap sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Baik, di pertemuan kali ini Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ibu sudah presentasi tampil belum di kalian? Belum. Nah, sekarang tampil nggak? Ibu bacakan dulu kompetensi dasarnya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Kemudian tujuannya nanti kalian akan menggarisbawahi informasi, kemudian mengidentifikasi informasi terkait struktur dan kebahasaan. Yang ketiga, kalian akan memerinci struktur teks eksplanasi. Baik, itu KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita tuju di pertemuan kali ini. Sebelumnya Ibu ingin melakukan prates terlebih dahulu. Ibu akan bagikan link kuisis di WA group ya. Siap? Siap. Oke, bentar ya. Ini namanya prates. Jadi Ibu ingin tahu sebelum pembelajaran kalian itu kemampuannya atau pengetahuannya mengenai teks eksplanasi segimana gitu ya. Jadi jangan takut salah, isi aja. Oke? Oke. Bentar, kok Ibu malah share ya? Nah, kodenya bentar, Ibu copy. Join myquiz.com. Nah, Ibu udah share di WA sih, tapi belum masuk. Kode undangannya apa Bu? Kodenya? Bentar. Duh, gercep ya Eki. Kodenya Ki 260358. Ada gabungan naon Bu? Kodenya? Ya. 260358. 358. Ya. Nah, Ibu mulai sok. Baik, kita sudah melaksanakan prates dan nilainya juga sudah keluar. Tapi setelah Ibu melihat betapa luar biasanya, tidak ada yang betul 1 atau 2 ya. Indra juga betul 6, salah 6. Itu bagus ya. Nanti kita kerjakan lagi di post test setelah pembelajaran. Nah, sekarang Ibu akan share materi di pertemuan kali ini. Sebentar. Kelihatan nggak Ibu sudah share? Oke, Ki terlihat ya Ki ya? Baik. Bentar, aduh mana hilang. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar apa? Bisa terbaca? Rezeki teks eksplanasi ya. Kita akan belajar teks eksplanasi. Bentar, ada Terus, yang masuk. Ada Bu. Ada. Bentar, ada. Ada yang masuk lagi. Ki, udah ada? Gilang? Pengertian teks eksplanasi. Siapa yang mau bacakan? Gilang dulu boleh. Di Rezeki muncul nggak? Hilang Bu. Hilang. Di Gilang muncul nggak? Ya. Oke. Eksplanasi. Iya, sok bacakan ya Gilang. Rezeki silahkan bacakan pengertian teks eksplanasi. Itu pengertian teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa.
suatu fenomena terjadi. Oke, baik. Terima kasih, Rezky. Jadi teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena alam terjadi. Fenomena alam itu contohnya apa sih? Kalau banjir, apa? Banjir. Banjir, tsunami. Tsunami fenomena alam bukan? Iya, betul ya. Yang rawan tsunami itu di mana? Jadi Dekat bumi api, Bu. Oke, deket rumah Gilang ya. udah sudah minta pada lanjut duluan nih. Gilang deket laut, Cakap pisan, Bu. deket pisan atau sionnya atau tibra bobo. Rezky deket laut nggak, Ki? Di gunung apa Bu? Oh, di gunung. 500 km, 500 meter dari laut. Oke, bagus. Jadi aman ya. Kita lanjut dulu ya. Sudah berubah nggak tampilannya? Sekarang jadi apa tulisannya? Pernyataan umum deretan penjelasan. Iya. Nanti Gilang bacakan yang unsur kebahasaan ya. Sekarang Rezky bacakan dulu yang ini struktur teks eksplanasi, oke? Tuh Bu abi auto lah terus masuk deui meh ayaan. Oke, boleh. Ki, coba silahkan. Bentar deh, nunggu Gilang dulu ya Ki ya. Sekarang bacakan dari judulnya. Silahkan Rezky. Oke. Struktur teks eksplanasi. Ya. Pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Oke. Deretan penjelas. 2. Deretan penjelas. Ya. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Oke. Lanjut nomor terakhir. Simpulan. Oke. Pada bagian akhir terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif dan bersifat umum. Oke, betul. Terima kasih Rezky sudah membantu Ibu membacakan materi kali ini. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada berapa? 3. Satu, pernyataan umum. 2, apa? Deretan penjelas. Yang ketiga, Kesimpulan. Iya, betul. Nah, untuk pernyataan umum itu ada yang tahu nggak berada di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Awal. Iya, betul. Pinter. Jadi untuk pernyataan umum itu ada di awal teks ya. Biasanya di paragraf 1. Nah, kalau deretan penjelas ada di mana? Akhir. Enggak. Kalau di akhir namanya apa? Simpulan. Kalau deretan penjelas berarti ada di mana? Tengah-tengah. Betul Gilang. Berarti kalau deretan penjelas itu ada di tengah-tengah. Betul ya? Untuk strukturnya Pak, kalian paham? Paham. Alhamdulillah. Lanjut. Sekarang ke unsur kebahasaan. Boleh bacakan Gilang unsur kebahasaan teks eksplanasi. Unsur kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti pembaca umum atau tidak terbatas pada kalangan tentu saja. Oleh sebab itu penulisan dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan FWEBI. Berikut diri kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oke, sebentar dulu. Jadi kebahasaan di dalam teks eksplanasi itu harus sesuai dengan FWEBI. FWEBI, Bu. FWEBI itu aturan. Kalau dulu EYD, kalau sekarang namanya FWEBI. Iya. Lanjut dulu ya Gilang. Jadi ciri kebahasaan nomor 1 apa Gilang? Pola pengembangan kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis. Contohnya? Kemudian akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelum, dan sejenisnya. Oke. Nomor 2. Pengembangan kualitas, sebab, akibat akan memiliki konjungsi kualitas. Sebab, karena, akibatnya, sejenisnya. Oke. Nomor 3. Menggunakan kata peristilahan atau teknis industri
peristiwa otomotif, sektor pertanian dan sebagainya. Oke, nomor 4. Peta benda fenomena angin, tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan dan sebagainya. Oke, nomor 5. Menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial atau budaya seperti kepergian berwisata, berkunjung dan berjalan-jalan. Oke, terakhir. Nomor 6, cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Betul sekali. Terima kasih Gilang. Jadi untuk unsur kebahasaan itu pada teks eksplanasi ada berapa? 6. Ada 6 ya. Nanti kalian catat hal-hal yang belum kalian pahami dari unsur kebahasaan ini. Kemudian ketika tatap muka besok akan Ibu sampaikan lagi ya. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi. Judulnya apa? Tanah longsor. Coba Ibu tanya Rezki. Rezki, tanah longsor itu termasuk fenomena alam bukan? Fenomena alam. Iya, fenomena alam. Biasanya terjadi di dataran rendah atau dataran tinggi? Dataran tinggi. Iya, betul. Karena kalau di dataran rendah biasanya di pantai terjadi apa? Tsunami. Nah, amit-amit naudzubillah ya. Jangan sampai. Baik, ada pertanyaan tidak seputar unsur kebahasaan? Ibu, Ya. saya belum nomor 3. Oke, nomor 3 itu tadi menggunakan kata peristilahan atau teknis. Misalnya industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian dan sebagainya. Kalau misalnya pada teks tanah longsor, di sini ada kata peristilahan. Misalnya kata peristilahannya itu mana ya? Tebing curam. Kalau dalam tsunami kata peristilahannya apa biasanya? Tsunami kata peristilahan bukan? Bukan. Iya, kata peristilahan karena itu kata peristilahan itu istilah-istilah yang berhubungan dengan fenomena alam yang terjadi. Misalnya kalau tanah longsor ada kata dataran tinggi, itu peristilahan bukan? Oh, dataran tinggi. Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, boleh Ibu jelaskan ya. Jadi dataran tinggi itu peristilahan yang berkaitan dengan fenomena alam tanah longsor. Baik, tidak apa-apa ya. Kalau kalian belum paham, besok tanyakan kembali ketika tatap muka. Oke? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri sampai di sini untuk pra pembelajaran kali ini. Kalian pelajari dan jangan lupa besok sekolah bertemu dengan Ibu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ke materi baru, melanjutkan materi sebelumnya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai, siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rizka ya, masih Rizka. Oke. Siapa lagi? Silmi kenapa? Sama Rizka? Apa? Semuanya tanpa keterangan. Siapa lagi? Udah ya? 2 aja. Rizky. Oke, jadi bertiga. Tidak apa-apa, nanti yang rumahnya dekat silakan diinformasikan materi hari ini ya. Baik, untuk mengawali, mari kita melakukan tes speaking dulu biar kalian lebih semangat. Masih ingat gak yang kemarin? Ini masih ingat gak? Oke, gampang. Jangan
semuanya silahkan letakkan tangannya satu, ditatap, diputar, kemudian pegang pundak. Gambar di mana pundak gambar? Ibu, coba gambar itu tanya pundak yang mana? Ibu, iya, kali ini apa? Kepala. Oke, sekali lagi ya. Diputar, kemudian pegang bahu. Mana bahu? Jangan bahu kita ke sini. Jadi kalian harus belajar lagi ya organ-organ tubuh. Tambah, jangan salah lagi ya. Bahu itu ada di mana? Baik, untuk speakingnya sudah cukup ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi. Sebelumnya kita sudah melakukan pra-pembelajaran secara daring, dan hari ini kita akan belajar apa? Masih ingat gak? Teks eksplanasi. Oke. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sudah disampaikan sebelumnya. Nah, bahan ajar juga sudah Ibu bagikan. Kalian sudah baca? Barusan? Sudah? Oke. Kalau sudah, coba di teks eksplanasi itu apa aja sih strukturnya? Ada berapa? Rocky, teks eksplanasi ada berapa strukturnya? Yang interpretasi di halaman. Ada berapa? 3. Rangga, yang pertama apa? Masih ingat? Pernyataan umum. Yang kedua? Deretan penjelas. Yang ketiga? Simpulan. Betul. Yang ketiga simpulan. Baik, untuk strukturnya ada 3 ya. Kemudian coba siapa yang mau mengulangi apa itu teks eksplanasi? Perempuan sekarang. Sophie, coba ulangi apa itu teks eksplanasi, Sophie. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena dari peristiwa alam, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Baik, jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi tentang apa? Fenomena alam atau suatu kejadian. Baik. Nah, untuk materinya ada yang mau ditanyakan? Barangkali masih ada yang belum kalian pahami dari strukturnya atau dari unsur kebahasaannya. Di situ ada unsur kebahasaan juga. Mana yang belum kalian pahami? Silahkan tanyakan. Unsur kebahasaannya mana yang belum kalian pahami? Menggunakan kata kerja. Kata kerja apa? Tindakan. Menggunakan kata kerja tindakan. Nomor berapa itu? Poin berapa? Yang 5. Poin 5. Bisa dibacakan? Menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakan yang motifnya berupa alam atau fenomena sosial atau budaya seperti bepergian, berwisata, bermajang, berkunjung, berjalan-jalan. Oke, di situ ada contohnya ya, seperti bepergian, berwisata, berkunjung atau berjalan-jalan. Kata kerja tindakan itu kata kerja di mana kita melakukan sesuatu atau pekerjaan. Misalnya berwisata, kita melakukan pekerjaan nggak? Melakukan kan? Kemudian berjalan-jalan itu juga. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada ya Ibu kira kalian sudah paham tentang materi mengenai teks eksplanasi. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok seperti biasa. Kelompoknya sudah Ibu bagikan sebelumnya. Kelompok 1.
isi apa di teks yang berjudul tanah longsor. Kemudian yang kedua, kalian juga harus kalian harus menguraikan struktur teks eksplanasi yang tadi ada 3. Kemudian yang terakhir, kalian juga menuliskan unsur kebahasaannya. Nah, sekarang kalian berdiskusi untuk mengisi poin 1 terlebih dahulu, ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Belum bertanya. Boleh? Kenapa? Yang nomor 1, apanya yang jadi bingung? Neng Sofi, apanya yang jadi bingung? Di sini kan nomor 1 itu tugasnya apa? Bacakan. Daftar informasi yang kalian temukan dari teks tersebut. Oke, jadi di sini hanya menuliskan informasi yang terdapat pada teks. Misalnya di sini kan ada teksnya berjudul tanah longsor. Nah, di sini ada pengertian longsor ya. Itu juga informasi bukan? Iya, itu informasi, masukkan di sini. Selain informasi yang itu, di sini ada lagi informasi itu sesuatu yang diberitahukan kepada orang lain, pengetahuan. Misalnya di bagian bawahnya ada apa lagi, pengetahuan baru, itu tulis ya. Berapa poin? Nah, di sini tulis ada di paragraf berapa? Misalnya tadi tanah pengertian longsor ada di paragraf 1. Iya. Paham? Oke. Lanjutkan. Sudah berdiskusi, Pak Bu? Sudah. Hah? Oke, stop. Ada pertanyaan nggak? Aman? Oke, nama Suci. Nah, Sipan, coba baca nama ketua. Susunan daftar informasi yang kalian temukan dari teks tersebut. Oke, nah di sini di nomor 1 itu kalian hanya menuliskan informasi dari teks tanah longsor. Misalnya di sini ada pengertian longsor adalah apa ya? Ini informasi bukan? Iya, tulis di sini. Pokoknya setiap sesuatu atau kalimat yang berupa informasi tulis di kolom ini. Nah di sini keterangannya ada di paragraf berapa? Ada di paragraf berapa? 1 ya di awal. Nah di sini tulis nanti paragraf ke 1 gitu, oke? Paham? Yang ini aman? Aman. Oh, bagus. Lanjutkan. Senyum atau senyum ini gimana sih? Senyum episode ini. Senyum dong. Seketemunya kalian. Kalau di sini kan ibu ada 4. Kalau ada 5 boleh. Coba dulu 4 kan. Sesuai dengan kolomnya ya. Kan ikut menyumbang dong. Oh ikut ya. Ini hasil pikir ya. Pikir siapa? Oke. Stop. Boleh garis bawahi ya di sininya mana yang termasuk ke dalam informasi. Garis bawahi nanti tinggal disalin. Oke, paragraf keberapa? 1. Betul. Bikin Sopi deg-degan sama Rama.
Jangan lupa identitasnya ditulis ya. Ibu nanti bingung ngasih nilainya kalau tidak pakai. Neng bisa coba ini. Namanya udah ditulis belum? Tulis dulu. Siapa aja? Neng Sofi, namanya tolong ini gambar namanya udah ditulis belum? Nanti lupa, ibu nanti bingung nilainya. Semuanya ya. Ini yang pangkot. terjadinya kerusakan. Ada pesawat. Tambah. Oke, dulu tambah. Cing nok aja cing. Dua, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Tenang.
menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Longsor adalah di mana terjadi gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan. Peristiwa yang kebanyakan disebabkan oleh gempa sehingga menggerakkan lempeng bawah tanah sehingga menimbulkan pecahan. Bagian yang tak lalu air akan simulasi di bagian dasar lereng menggunakan perlilahan atau teknik adat bergeraknya material longgar dan pengukuran gunung besar menggunakan material fenomena pelakuan para lempeng baktera. Untuk eksplikasi pernyataan itu ada di paragraf 1 deretan 11, ada di paragraf 2, 3, 4, 5. Simpulan ada di paragraf 6, 7, 8. Oke, baik. Tutup Pak. Tadi kan salah membuka. Assalamualaikum, mantap. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum. Dari saya. Walilah bisa. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 ya. Tadi untuk yang struktur teks eksplanasi kelompok 3 sama dengan kelompok 2 ya, sudah betul. Nah, untuk bagian unsur kebahasaannya di sini Ibu akan mencontohkan ya sebab akibat. Kelompok 3 menyatakan bahwa kalimat kebanyakan disebabkan oleh gempa sehingga mengakibatkan elemen lempeng bawah permukaan menjadi tergeser. Di situ merupakan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Karena ada kata apa? Itu merupakan sebab akibat. Sehingga. Oke, ada kata sehingga. Maka di situ ada hubungan sebab akibat. Sudah betul sekalian kelompok 3. Ini nanti silakan dikumpulkan. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Siapa yang mau ke depan? Tangga, oke. Silakan. Salam dulu. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Daftar informasi. Longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa lautan atau tanah. Ada banyak hal lagi yang bisa memicu dan menyebabkan terjadinya kelongsoran, baik itu diakibatkan oleh alam atau karena ulah manusia itu tersendiri. Untuk mencegah terjadinya longsor dengan menggunakan pohon, karena akar pohon akan banyak membantu dengan cara menyerap air hujan sehingga bisa meminimalisasi air. Nomor 1. Betul. Ini proses ini ya. Pertanyaan umum. Pernyataan umum. Judulnya dulu. Struktur teks eksplanasi. Oke, betul. Dan umum. 1. Terdapat di paragraf keberapa? 1 terdapat jelas berada Ulangi. Kelihatan Tuhan jelas berada di paragraf 2345. Simpulan berada di paragraf 68. Unsur kebahasaan. Pola pengembangan kronologis. Sedangkan faktor itu adalah faktor penyebab bergeraknya material tersebut, kemudian terjadi retakan di permukaan. Ya, lanjut. Pola pengembangan kausalitas sebab akibat. Sedangkan faktor itu adalah faktor penyebab bergeraknya material tersebut, kemudian terjadi retakan di permukaan. Menggunakan kata peristilahan atau teknis. Faktor pemicu pergerakan material, rongga tanah, curah hujan, tebing, jurang, sumur besar. Menggunakan kata benda fenomena, bebatuan, gumpalan, tebing, longsor, material. Sekian dari saya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali. Kita berikan tadi kelompok 1 sudah menyampaikan beberapa informasi yang terdapat dari teks eksplanasi berjudul tanah longsor ya. Nah, kemudian di sini Ibu juga akan menyampaikan unsur kebahasaan yang ditemukan oleh kelompok 1
Menggunakan kata peristilahan atau teknis. 4, Menggunakan kata benda fenomena. 5, Menggunakan kata kerja tindakan. 6, Menggunakan kata